Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini memahami preference dan direct and indirect object. Di bawah ini merupakan contoh soal dalam TOEFL yang memuat materi tersebut yang akan kita kerjakan nanti selepas penyampaian materi. Materi pertama, preference, merupakan ungkapan lebih suka yang biasanya dipasangkan dengan kata daripada. Dalam bahasa Inggris terdapat 4 cara penyampaian dengan masing-masing strukturnya, sebagaimana dalam tabel di bawah. Pilihan pertama, lebih suka menggunakan prefer, yang mana bentuknya adalah kata kerja, pasangan daripadanya adalah to, yang mana lebih suka yang prefer ini umum digunakan untuk benda dengan benda, kata kerja dengan kata kerja, atau hanya satu kata kerja tanpa ada bandingannya. Bisa disimak, ketika yang dibandingkan adalah 2 kata kerja, maka yang digunakan adalah verb ing dan verb ing. Di bawahnya, ketika lebih sukanya adalah tentang kata kerja namun tidak menyebutkan bandingannya, maka umumnya yang digunakan adalah to infinitive. Kita simak contoh yang membandingkan benda. I prefer coffee to tea. Yang kedua, membandingkan kata kerja. He prefers studying home to going out. Yang ketiga, membandingkan kata kerja dengan tidak menyebutkan perbandingannya. I prefer to go now. Berikutnya, lebih suka pilihan yang kedua, would prefer, yang mana umumnya digunakan untuk membandingkan antara lebih suka kata kerja dengan kata kerja. Bisa disimak strukturnya. Untuk kata kerja yang pertama, to infinitive, kemudian daripadanya menggunakan rather than, kemudian kata kerja yang kedua, bare infinitive, atau tanpa awalan dan tanpa akhiran. Contohnya, he would prefer to study home rather than go out. Kemudian lebih suka pilihan yang ketiga, would rather, yang mana umumnya untuk membandingkan 2 kata kerja. Bisa dilihat strukturnya, kata kerja yang pertama bare infinitive, kemudian daripadanya than, kemudian kata kerja yang kedua bare infinitive. Contoh, he would rather study home than go out. Pilihan yang keempat, lebih suka yang menggunakan like, yang mana adalah kata kerja. Umum digunakan untuk membandingkan antara benda dan benda atau kata kerja dan kata kerja. Kita lihat ketika membandingkan kata kerja yang pertama verb ing, kemudian lebih sukanya better than, kemudian kata kerja yang kedua verb ing. Contoh, I like coffee better than tea. Yang kedua, he likes studying home better than going out. Kemudian berikutnya di bawah ini adalah penggunaan lebih suka would rather dalam variasi waktu kejadian atau tensesnya. Yang pertama, would rather ketika kejadiannya present, maka strukturnya sama dengan rumus di atas. Would rather plus bare verb, atau kata kerja tanpa awalan dan akhiran. Kemudian di bawahnya would rather ketika kejadiannya masa lalu atau past, maka setelah would rather adalah have verb 3. Contoh, I'd rather have gone to class yesterday than today. Kemudian yang kedua, would rather bisa jadi diikuti oleh that, yang mana situasinya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, present possible, atau kejadian pada saat ini yang masih mungkin terjadi. Yang kedua, present impossible, atau kejadian sekarang yang tidak mungkin terjadi. Yang ketiga, past impossible, atau kejadian lampau yang tidak mungkin terjadi. Bisa kita perhatikan pada masing-masing strukturnya. Kita awali dari present possible. Diawali subjek pertama, kemudian would rather that, kemudian subjek kedua, kemudian bare verb. Contohnya, I'd rather that he call me tomorrow. Bisa dilihat setelah he menggunakan bare verb tanpa akhiran s. He call, bukan he calls. Yang kedua, present impossible, tidak mungkin terjadi. Henry would rather that his brother worked in the same department as he does.
Dalam kalimat ini, meskipun kejadiannya sekarang, namun karena tidak mungkin terjadi, maka verbnya memakai verb 2. Berikutnya, would rather that kejadian lampau atau past impossible. Strukturnya bisa dilihat setelah subjek kedua memakai had, verb 3. Contoh, Jill would rather that he had gone to the class yesterday. Kenyataannya situasi dalam kalimat ini, dia kemarin tidak pergi ke kelas. Berikutnya di bawah ini, mirip struktur preference dalam TOEFL test adalah had better yang bermakna lebih baik, yang mana tanpa conjunction pasangan, kemudian digunakan dalam waktu present atau future, dengan struktur setelah had better diikuti bear verb. Contoh, you had better study English well, you had better work in property, you had better drink water regularly. Nah, kesimpulannya pada materi ini, pastikan nanti teman-teman ingat atau teliti conjunction yang menjadi pasangan dari masing-masing preference, serta macam-macam bentuk verbnya. Berikutnya materi direct and indirect object. Ada dua macam simple object. Yang pertama direct object atau objek langsung. Yang kedua indirect object atau objek tak langsung. Direct object merupakan objek tunggal pada kalimat yang bisa berupa benda mati atau disebut inanimate atau benda hidup yang disebut animate atau bagian dari objek ganda yang berupa benda mati inanimate. Contoh, David repaired his car. His car merupakan objek yang disebut direct object, yang mana dia inanimate atau benda mati. Contoh kedua, he invited Mary to the party. Mary merupakan direct object dalam bentuk animate atau benda hidup. Kemudian yang B, indirect object, merupakan bagian dari objek ganda pada kalimat yang berupa benda hidup. Contoh, I gave the book to Rio. Ada dua objek yang mana the book, benda mati, Rio, benda hidup. Sekarang bagian C, cara penyusunan objek ganda. Ada dua cara penyusunan objek ganda pada sebuah kalimat. Yang pertama, direct object diletakkan di awal, setelah itu diikuti indirect object. Polanya adalah setelah direct object diikuti preposition to atau for, kemudian indirect object. Sebagai contoh, I gave the book to Rio. Bisa dilihat sebelum Rio, indirect object ada preposition to. Kemudian cara yang kedua, indirect object diletakkan di awal, setelah itu diikuti direct object. Bisa dilihat di pola yang kedua, sebelum indirect object tidak ada preposition yang mengawalinya. Contoh, I gave Rio the book. Di bawah ini adalah beberapa verb yang umum pada penyusunan objek direct dan indirect. Ada bring, build, buy, cut, sampai dengan write. Catatan di bawahnya, jika indirect object dan direct object semuanya pronoun, pola yang pertama lah yang boleh digunakan. Contoh, they gave it to us. Benar, kemudian yang bawahnya adalah salah. They gave us it. Sekarang kita coba kerjakan soal dalam pre-test. Soal pertama, Gary would rather. Ada kata would rather di situ. Sedangkan kita bisa lihat pada pilihan jawaban semuanya adalah kata kerja. Dan sebagaimana sudah kita pelajari bahwasanya would rather, verb yang dibandingkan harus to infinitive, kemudian conjunction-nya than, kemudian verb pembanding yang kedua tetap bare infinitive. Oleh karena itu pilihan C adalah jawaban yang paling tepat. Soal nomor 2, Mrs. Walker has returned. Nah, kekosongan tersebut mestinya adalah diisi oleh objek. Pilihan A kurang tepat karena awalan E adalah indefinite article, yang mana digunakan untuk benda yang belum jelas pemiliknya. Sedangkan di A sudah jelas pemiliknya, original owner. Kemudian kata back juga salah, karena return, back, itu adalah kata yang berlebih-lebihan. Harusnya cukup dengan returned. Pilihan B salah karena objek hidup diletakkan di depan, namun ada prepositionnya. Pilihan C salah karena ada kata originally, merupakan adverb,
dan adverb tidak bisa menerangkan noun, yaitu owner. Maka D merupakan pilihan yang tepat. Tersusun dari direct object di depan, kemudian preposition to, kemudian indirect object di belakang. Demikian materi yang kita bahas hari ini. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba soal dalam post test di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.